apatis dan frustasi dengan hukum. Selamat datang di talk show Suara Mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bagaimana etika Pancasila bisa membangun kesadaran hukum pada mahasiswa. Mulai dari konsep negara hukum, teori para ahli, sampai dinamika yang menjadi organisasi mahasiswa atau ormawa. Bersama saya sudah ada 7 narasumber yang ikut dalam diskusi kali ini. Nah, kali ini kita membahas tentang negara hukum Pancasila. Menurut saudara-saudara sekalian, apa itu negara hukum Pancasila? Sebenarnya ketika kita bicara tentang negara hukum Pancasila, yang ditekankan adalah bahwa hukum di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis dan prosedur formal, tapi juga memasukkan unsur nilai kebudayaan kita sendiri. Di dalamnya ada prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban. Selanjutnya, bagaimana peran nilai Pancasila dalam membentuk dasar hukum itu? Nilai Pancasila itu seperti kompas yang memberi arah dalam pembentukan hukum. Prinsip kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah bukan hanya slogan, tetapi dapat dijadikan pedoman saat merumuskan aturan. Dengan begitu, hukum kita tidak hanya mengatur, tetapi juga membangun karakter dan kesadaran masyarakat. Oke, baik. Bisakah Anda jelaskan teori tentang kesadaran hukum dari para ahli? Untuk yang pertama, ahli Krabe menekankan dorongan moral untuk taat pada aturan. Terus yang kedua ada Scholten, menyoroti kemampuan membedakan tindakan yang sesuai atau tidak sesuai. Dan yang terakhir ada ahli Surjono Sukanto, merinci mulai dari pengetahuan hukum, pemahaman, sikap, sampai perilaku nyata dalam menaati aturan. Pada intinya, para ahli sepakat bahwa kesadaran hukum berhubungan dengan cara masyarakat memahami dan menghargai hukum. Supremasi hukum menempatkan hukum sebagai sumber utama kekuasaan yang mengatur kehidupan bernegara, bukan untuk mengatur kebutuhan individu. Di Indonesia sendiri, negara hukum disebut negara hukum Pancasila, yang berbeda dari negara hukum di Barat karena merupakan harmoni antara pemerintah dan masyarakat, penyelesaian masalah secara musyawarah, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum sendiri berasal dari nilai moral, religius, dan pengetahuan masyarakat. Dalam proses pembangunannya terbagi menjadi norma umum dan hubungan antar individu. Pendidikan kesadaran hukum penting untuk membangun budaya, menghormati hukum, dan nilai-nilai pada Pancasila yang menanamkan moral dan spiritual dalam masyarakat. Strategi pendidikan ini melibatkan pendekatan psikologis dan masyarakat, serta menggabungkan kurikulum formal dan non-formal agar hukum terasa adil dan sukarela di hati masyarakat. Nah, kali ini kita membahas tentang hukum. Nah, untuk beberapa tahun belakangan ini atau beberapa belakangan ini kita ada keterlintas tidak tentang hukum Indonesia. Seperti contohnya kasus korupsi, apakah ada yang tahu? Ada sih. Ya, pada tahun 2020, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu mereka mencatat 132 kasus dan 4.500 korban yang dibantu oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sebenarnya masalah yang dihadapi Indonesia itu sangat rumit karena KUHP sudah sangat lama dan sudah ketinggalan zaman. Tidak sesuai dengan konstitusi dan banyak notifikasi konvensi HAM yang baru. Apalagi banyak aparat Indonesia yang mereka itu mempertegas atau berperilaku keras dengan alih-alih itu membina.
Dan masyarakat itu cenderung apatis dan frustasi dengan hukum, sehingga melakukan kekerasan dengan main hakim sendiri. Jika dibandingkan dengan Nenek Asyani pada tahun 2015 tentang pencurian kayu yang tanpa melihat latar belakang kemiskinan, menunjukkan sikap penegakan hukum di Indonesia ini masih kaku dan tidak berperi kemanusiaan. Oh, tentang kasus Nenek yang dia mencuri 7 kayu bakar, dan dia itu mengiranya kalau misalnya dia ngambil 7 kayu bakar itu di tempatnya ataupun di perkebunannya ya, dan aslinya dia ngambilnya itu di tetangganya, dan katanya sih divonisnya 1 tahun 3 bulan penjara. Contoh ketidaksetaraan hukum di Indonesia ada pada tahun 2024, suami Sandra Dewi, Harvey Mois, terjerat kasus korupsi 271 triliun yang dipidana 20 tahun. Ya, apalagi yang seharusnya tadi kan yang 20 tahun terus tiba-tiba sekitar udah 3 bulanan di pengadilan itu diganti lagi menjadi 6,5. Tapi karena masyarakat bersuara menjadi 20 tahun kembali. Beneran ya. Bisa dibilang itu saat saya lihat beritanya itu tuh dendanya itu hanya sekitar 1 miliar saja. Padahal yang dia rugikan itu sekitar 271 triliun. Apakah itu sepadan? Dalam konteks materi tentang negara hukum Pancasila, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip keadilan dan keseimbangan. Seperti saat ini di lingkungan kampus masih banyak ada ketimpangan sosial atau keadilan hukum yang masih belum berjalan, yang sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila. Nah, masalah apa yang sering terjadi terkait kesadaran hukum pada mahasiswa? Nah, kalau kita bicara soal kesadaran hukum di kalangan mahasiswa, sebenarnya ada beberapa masalah yang sering muncul. Misalnya, banyak mahasiswa yang sebenarnya sangat kritis, tapi terkadang mereka sendiri kurang paham apa saja kewajiban dan hak mereka menurut hukum, baik sebagai warga negara, sebagai konsumen, maupun sebagai mahasiswa. Nah, akibatnya apa? Ya, ketika menghadapi masalah, misalnya terkait kampus, terkait perjanjian sewa kos, dan atau pelanggaran privasi sekalipun, mereka jadi bingung harus berbuat apa. Nah, selanjutnya nih, bagaimana nilai Pancasila sebenarnya sudah diterapkan oleh mahasiswa sendiri? Kalau kita lihat ya, banyak nilai Pancasila yang sebenarnya sudah dipraktikkan mahasiswa dalam kehidupannya sehari-hari. Kita ambil salah satunya itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mahasiswa itu kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya, agamanya berbeda, terus suku-sukunya juga berbeda. Tapi di kampus mereka bisa hidup berdampingan. Nah, mereka ikut kegiatan rohani masing-masing, saling menghormati waktu ibadah. Misalnya ketika ada rapat organisasi atau kegiatan di kampus, pasti ada yang bilang, guys kita break dulu ya, ada yang mau sholat. Nah, itu bentuk penerapan dari ketuhanan. Oke, sekarang kita masuk pembahasan yang penting tentang Ormawa. Mengapa Ormawa penting dalam membangun kesadaran hukum? Seperti kita tahu, Ormawa adalah ruang belajar sosial. Di sana itu mahasiswa belajar memimpin, berpendapat, mengambil keputusan, dan menyelesaikan konflik. Nah, budaya organisasi di Ormawa ini tuh sangat menentukan apakah nilai Pancasila itu benar-benar dipraktikkan. Nah, bagaimana dengan konteks etika politik dalam Ormawa? Etika politik di Ormawa ini bukan soal politik praktis atau perebutan kekuasaan ya. Ini tuh lebih ke prinsip moral yang mengatur tindakan kita di ruang publik seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, tidak otoriter, terus menghormati perbedaan pendapat dan mengutamakan musyawarah ya tentunya. Nah, kalau etika ini dibangun berdasarkan nilai Pancasila, maka budaya organisasi akan jauh lebih dewasa dan demokratis ya tentunya. Nah, semua keputusan akan lebih bijak dan konflik pun dapat dikelola tanpa merusak hubungan. Oke, selanjutnya, apa yang masih menjadi tantangan di lingkungan kampus? Untuk tantangan, salah satu tantangannya itu adalah keberanian dalam menegur pelanggaran ya, karena sampai sekarang hanya sebagian kecil mahasiswa yang
mau melaporkan kecurangan akademik ataupun pelanggaran yang lainnya. Nah, ini tuh menunjukkan kesadaran hukum secara kolektif yang masih perlu diperkuat. Oke, selanjutnya. Bagaimana hubungan antara etika politik dan kesadaran hukum di Ormawa menurut jurnal yang sudah dibahas? Lebih ke pemahaman etika ya. Etika politik yang baik mendorong kesadaran hukum yang lebih tinggi. Jadi mahasiswa tuh lebih disiplin dan menjalankan mekanisme organisasi dengan tertib. Jika kedua etika politik dan kesadaran hukum diterapkan bersamaan, apa dampaknya pada Ormawa? Menurut saya tuh dampaknya di organisasi menjadi lebih sehat. Dalam arti konflik berkurang, keputusan lebih adil, dan proses musyawarah lebih dihargai. Dan anggota tuh akan merasa aman karena aturan ditegakkan secara konsisten. Nah, yang terakhir, apa sih tantangan yang paling besar di Ormawa? Biasanya tuh seperti solidaritas kelompok yang sering membuat anggotanya menutup mata terhadap pelanggaran. Misalnya, kekurangan pemilihan pengurus atau penyalahgunaan wewenang. Dari diskusi panjang kita hari ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi fondasi moral dalam membangun kesadaran hukum mahasiswa. Melalui pemahaman nilai Pancasila, teori kesadaran hukum, dan praktik nyata di kampus maupun Ormawa, mahasiswa didapatkan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas. Tantangan memang masih ada, baik dalam keberanian maupun dalam menjaga budaya organisasi. Tetapi penguatan etika politik dan kesadaran hukum bisa menjadi kunci lahirnya pemimpin masa depan yang dewasa, adil, dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk 7 narasumber kali ini. Sampai bertemu di talk show berikutnya. Sekian dan terima kasih. Hai guys, jadi kita adalah rame. Ya, mereka adalah narasumber dan host kita. Iya. Trik branding, semua kau sikat miring. Santai saja lihat ya kawan, palingan hanya jual. Dengan anak. Selamat datang di Suara Mahasiswa. Taksonya nggak ada. Dan denda sekitar 500 juta. Seekor renek, seorang renek dan Sulit imbangi perkataan. Trik paling jitu, angkat topik tabu, tarik pendengar. Ini gimana? Aku luwe, Mbak. Jualan Hari ini gimana, Mas? Kalau sopor sebut sih, ikan mungkin ada membusuk di sana. Jak absen Jak. Gimana hari ini Jak? Jak, hari ini gimana? Hari ini melelahkan ya. Hari ini Martin. Karena gimana maksudnya? Gimana hari ini? Hari ini derdek. semua kau sikat miring. Keberanian bukan malah hampir mati. Hampir 8 jam. Pancasila kalau nggak 100 banget. Mana Mbak? Oh mantap.